Hai, perkenalkan nama saya Yuris Kamelia dengan NIM 3022411053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa, Magister Manajemen. Jadi, selamat menonton. Bab pertama yaitu tentang memahami definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Secara definisi, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya didominasi oleh aset, finansial, atau tagihan. Bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan uang, melainkan jembatan vital atau intermediator yang menghubungkan pihak pemilik dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan modal untuk produktivitas. Sistem keuangan di Indonesia digerakkan oleh lembaga keuangan yang berfungsi sebagai badan resmi penyedia produk dan layanan keuangan. Secara fundamental, lembaga-lembaga ini mengelola arus uang dalam perekonomian dengan bertindak sebagai jembatan vital antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Spektrum lembaga ini sangat luas, mencakup bank, perusahaan asuransi dan pensiun, pialang saham, koperasi, hingga lembaga pembiayaan. Eksistensi lembaga keuangan memegang peran krusial melalui 3 pilar utama atau 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi guna untuk menggerakkan roda ekonomi. Yang kedua ada fasilitasi transaksi, menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyedia informasi, yaitu menjadi sumber informasi keuangan yang terpercaya untuk dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Berikut adalah penjelasan tentang siklus intermediasi. Dimulai dari dana masyarakat. Siklus dimulai dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang dan memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Contohnya yaitu setoran tabungan, deposito, atau giro. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan. Dana yang terkumpul tadi dikelola oleh lembaga keuangan, bank, atau lembaga non-bank. Selanjutnya, transformasi dana. Lembaga keuangan melakukan pengelolaan terhadap dana tersebut agar bisa digunakan kembali secara efektif, seperti pengelolaan likuiditas dan pengelolaan resiko. Langkah selanjutnya, pemberian kredit. Setelah dana dikelola, bank menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit, seperti pembiayaan usaha maupun pembiayaan pribadi. Dan yang terakhir, ada investasi dan dampak. Langkah terakhir adalah bagaimana kredit tersebut bekerja di dunia nyata, seperti investasi produktif maupun multiplier effect atau efek pengganda. Siklus ini menciptakan multiplier effect di mana transformasi dana dan pengelolaan risiko melalui pemberian kredit usaha maupun pribadi akan memicu investasi produktif yang berdampak luas pada pertumbuhan nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peran strategis sebagai perantara yang menghubungkan sektor surplus dan dengan sektor defisit. Dalam operasionalnya, bank menjalankan 4 fungsi yang saling terintegrasi. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan, menyediakan rekening tabungan giro dan deposito untuk menjamin keamanan dana nasabah. Yang kedua ada pemberi pinjaman, yaitu menyalurkan kredit usaha, konsumsi, dan hipotek bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada fasilitator transaksi, melayani transfer penggunaan kartu debit atau kredit sehingga sistem pembayaran digital modern. Dan yang terakhir ada pengelola investasi, menawarkan manajemen aset dan konsultasi keuangan bagi pertumbuhan kekayaan nasabah. Prinsip utama bank yang pertama menghimpun dana publik, yang kedua menyalurkan kredit produktif, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan, dan yang keempat mendukung pembangunan. Ada beberapa jenis bank di Indonesia dengan kategori dan spesialisasi yang berbeda.
Yang pertama ada bank umum, yaitu lembaga seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI yang melayani individu maupun bisnis dengan layanan yang lengkap. Yang kedua ada bank sentral, yaitu Bank Indonesia, bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, fokus pada penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat lokal. Dan yang keempat ada bank syariah, yaitu bank menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa sistem bunga. Kalau di Indonesia namanya itu Bank Syariah Indonesia. Dan yang terakhir ada bank digital, inovasi terbaru yang beroperasi sepenuhnya secara online, tanpa adanya kantor fisik secara nyata dengan fokus pada efisiensi teknologi. Selain bank, terdapat pilar lain yang tak kalah penting, yaitu lembaga keuangan non-bank atau yang biasanya disingkat dengan LKNB. Perbedaan mendasarnya terletak pada cara penghimpunan dana. Jika bank biasanya menerima simpanan langsung berupa tabungan atau deposito, LKNB ini biasanya menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga, premi asuransi, atau iuran anggota yang kemudian disalurkan untuk tujuan yang spesifik. Yang pertama ada asuransi, yaitu melindungi resiko finansial dari kejadian yang tak terduga. Yang kedua ada dana pensiun, yaitu menjamin hari tua pekerja melalui program terstruktur. Dan yang lembaga keuangan non-bank ketiga ada lembaga pembiayaan, yaitu menyediakan layanan leasing kendaraan dan pembiayaan multiguna. Dan yang terakhir ada bursa efek dan pialang, yaitu memfasilitasi perdagangan instrumen investasi seperti saham dan obligasi. Peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada alternatif pembiayaan, menyediakan opsi pembiayaan dan investasi di luar perbankan tradisional. Yang kedua ada manajemen risiko, mengelola risiko melalui produk asuransi dan hedging finansial. Dan yang ketiga ada stabilitas ekonomi, mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi layanan keuangan. Lembaga-lembaga ini tidak lepas dari tantangan besar, termasuk regulasi pemerintah yang ketat untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Selain itu, disrupsi teknologi finansial atau fintech memaksa industri untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Risiko kredit dan likuiditas juga tetap menjadi perhatian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Bank Indonesia dan stabilitas sistem keuangan. Peran strategis Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, serta mengelola cadangan devisa. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia sebagai fungsi lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir saat krisis likuiditas melanda institusi keuangan, mencegah efek domino sistematik. Pengawasan makroprudensial melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko sistematik dan menjaga kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan. Industri keuangan saat ini berada di persimpangan jalan akibat kemajuan teknologi. Munculnya fintech memaksa lembaga tradisional untuk beradaptasi. Tantangan yang dihadapi bukan lagi soal ketersediaan fisik, melainkan keamanan siber, melindungi integritas data nasabah di tengah ancaman digital yang semakin kompleks. Yang kedua ada inklusi keuangan, memastikan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama terhadap layanan keuangan. Dan juga adanya sinergi ekosistem, yaitu kolaborasi antara bank tradisional dan fintech untuk menciptakan layanan yang lebih seamless bagi pengguna. Menatap masa depan, sistem keuangan kita akan bertransformasi melalui 4 pilar utama, yaitu yang pertama digitalisasi menyeluruh, layanan yang semakin seamless untuk pengguna. Yang kedua ada integrasi fintech bank, yaitu kolaborasi sinergi untuk ekosistem yang lebih kuat. Yang ketiga ada inklusi keuangan, memperluas akses layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ada keuangan berkelanjutan, yaitu fokus pada pembangunan ramah lingkungan melalui Green Finance. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, adalah pilar utama stabilitas ekonomi nasional.
Bank menyediakan likuiditas dan sistem pembayaran, sementara LKNB menyediakan perlindungan risiko dan alternatif pembiayaan jangka panjang. Memahami fungsi keduanya bukan hanya tentang literasi finansial, melainkan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem ini untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kedepannya, fokus pada keuangan berkelanjutan atau Grand Finance dan digitalisasi total akan menjadi kunci utama bagi ketahanan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Bab kedua ada memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Sistem keuangan bukan hanya sekedar angka atau deretan bank, melainkan sebuah tatanan perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Arsitektur kompleks ini bekerja sebagai jembatan dana yang menghubungkan pihak penabung dengan pengguna dana untuk kebutuhan investasi produktif maupun konsumsi. Aliran modal yang efisien inilah yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi, sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, peraturan, dan teknik di mana surat berharga diperdagangkan, bunga ditetapkan, dan jasa keuangan dihasilkan. Struktur sistem keuangan didukung oleh 4 komponen utama. Yang pertama yaitu lembaga keuangan seperti bank komersial, asuransi, dan dana pensiun yang bertindak sebagai operator. Yang kedua ada instrumen keuangan, yaitu meliputi saham, obligasi, hingga produk derivatif sebagai alat transaksi. Yang ketiga ada pasar keuangan, tempat bertemunya likuiditas jangka pendek di pasar uang dan investasi jangka panjang di pasar modal. Dan yang keempat ada infrastruktur keuangan, sistem pembayaran clearing dan settlement yang memastikan setiap transaksi berjalan dengan lancar. Sistem ini menjalankan 5 fungsi vital yang menggerakkan ekonomi modern. Yang pertama ada fungsi pertama yaitu memfasilitasi pembayaran. Ini tuh adalah jantung aktivitas ekonomi yang memungkinkan transaksi barang dan jasa berlangsung dengan cepat dan aman. Melalui teknologi digital, pengiriman dana kini bisa dilakukan secara real time melalui transfer kawan, kartu kredit, hingga sistem clearing antar lembaga. Fungsi kedua yaitu alokasi sumber daya. Sistem keuangan memastikan dana yang menganggur dari penabung disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti proyek infrastruktur atau ekspansi bisnis. Yang ketiga ada manajemen risiko. Tersedia mekanisme perlindungan melalui asuransi jiwa dan kesehatan, serta instrumen pasar derivatif seperti futures dan option untuk mengelola volatilitas harga. Yang fungsi keempat ada penyedia informasi. Harga instrumen keuangan di pasar memberikan sinyal mengenai kondisi ekonomi real. Informasi suku bunga dan harga saham menjadi acuan krusial bagi investor dalam mengambil keputusan yang terukur. Dan yang fungsi terakhir ada perantara efisien. Lembaga keuangan berperan mengurangi biaya transaksi dan pengawasan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor serta stabilitas pasar secara keseluruhan. Di Indonesia, ekosistem ini dijaga oleh lembaga-lembaga kunci. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengelola sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan sebagai pengawas seluruh industri jasa keuangan dan pasar modal. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi platform resmi perdagangan instrumen keuangan sekaligus barometer ekonomi nasional. Peran pasar keuangan pun terbagi menjadi 2 ranah utama, yaitu pasar uang untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek di bawah 1 tahun dan pasar modal untuk pendanaan jangka panjang melalui penerbitan saham atau obligasi korporasi. Sistem keuangan yang efisien secara langsung mendorong inovasi teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai industri. Namun, kita juga menghadapi berbagai tantangan modern. Digitalisasi dan fintech telah mengubah cara kita bertransaksi menjadi lebih inklusif
namun di sisi lain memerlukan penguatan regulasi untuk melindungi konsumen dari risiko sistematik di era digital. Dampak sistem keuangan yang efisien. Yang pertama ada investasi dan inovasi. Meningkatkan investasi di sektor real dan mendorong inovasi teknologi melalui akses modal yang lebih mudah dan terjangkau. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor industri. Dan yang terakhir adanya stabilitas keuangan, menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi risiko krisis melalui regulasi dan pengawasan yang efektif. Upaya perluasan akses atau inklusi keuangan terus dilakukan agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke daerah terpencil dan UMKM. Sebagai kesimpulan, sistem keuangan adalah tulang punggung untuk menghubungkan sumber daya modal dengan kebutuhan ekonomi produktif. Memahami dan mengelola sistem ini dengan baik adalah kunci utama untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bab ketiga ada peran bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral adalah lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Peran bank sentral adalah mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, serta mengatur jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Dengan adanya bank sentral, kondisi ekonomi bisa lebih stabil karena ada pihak yang mengontrol keseimbangan antara uang yang beredar dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral disebut kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak terlalu tinggi. Inflasi yang tinggi biasanya menyebabkan harga barang naik secara drastis dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, bank sentral juga bertujuan menjaga nilai tukar mata uang agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Hal ini penting karena nilai tukar yang tidak stabil bisa mempengaruhi perdagangan internasional dan kondisi ekonomi suatu negara. Tujuan lainnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki mandat strategis menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia atau Bank Sentral memiliki status independensi kelembagaan. Status independen ini dari pemerintah memastikan kebijakan moneter berjalan efektif tanpa adanya intervensi politik, sehingga keputusan diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi murni tanpa adanya campur tangan politik. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank sentral menggunakan suatu kerangka yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam kerangka ini, bank sentral menetapkan target inflasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai target tersebut, bank sentral menggunakan suku bunga sebagai alat utama. Ketika inflasi terlalu tinggi, suku bunga biasanya dinaikkan agar masyarakat mengurangi konsumsi dan pinjaman. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang lesu, suku bunga diturunkan agar masyarakat lebih banyak melakukan pinjaman dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan cara ini, kebijakan moneter menjadi lebih terarah dan transparan. Kebijakan moneter juga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Misalnya ketika terjadi krisis ekonomi atau kondisi global yang tidak stabil, bank sentral dapat mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan situasi tersebut. Fleksibilitas ini sangat penting karena kondisi ekonomi yang tidak selalu tetap dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya fleksibilitas ini, bank sentral dapat merespon perubahan dengan lebih cepat dan tepat. Di era digital seperti sekarang, bank sentral juga menghadapi berbagai tantangan baru. Perkembangan teknologi finansial atau fintech membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan mudah.
Selain itu, munculnya cryptocurrency juga menjadi tantangan karena tidak sepenuhnya berada di bawah kendali bank sentral. Hal ini membuat bank sentral harus terus beradaptasi dan mengembangkan kebijakan baru agar tetap dapat mengatur sistem keuangan secara efektif di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Salah satu dampaknya adalah terhadap suku bunga yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung dan meminjam uang. Ketika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung lebih banyak menabung dan mengurangi pinjaman. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, masyarakat lebih terdorong untuk meminjam dan berinvestasi. Selain itu, kebijakan moneter juga mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat. Jika kebijakan yang diambil tepat, maka ekonomi akan menjadi lebih stabil dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Bank sentral juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi, bank sentral dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ketika kondisi ekonomi stabil, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Tantangan bank sentral di era ekonomi digital. Yang pertama ada risiko teknologi keuangan. Menghadapi risiko dari vintage, cryptocurrency, dan metode pembayaran digital yang berkembang pesat dan mengubah landscape keuangan tradisional. Yang kedua ada penguatan infrastruktur. Memperkuat infrastruktur digital dan pengawasan keamanan siber untuk menjaga sistem stabilitas keuangan di tengah ancaman digital. Dan yang ketiga ada kolaborasi dan edukasi, membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Adapun dampak dari kebijakan moneter terhadap ekonomi real, yang pertama adalah daya beli terjaga, mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang kedua ada stimulasi ekonomi, menstimulasi investasi dan konsumsi melalui penyesuaian kebijakan suku bunga yang tepat. Dan yang ketiga ada nilai tukar yang stabil, menjaga stabilitas nilai tukar untuk mendukung perdagangan internasional dan investasi asing. Bab 4 ada materi tentang memahami fungsi-fungsi bank umum. Kita sering melihat gedung-gedung perbankan berdiri megah di pusat kota, namun peran bank itu bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang. Bank umum adalah pilar utama sistem keuangan Indonesia. Secara definisi, bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau layanan jasa lainnya. Landasan hukumnya jelas, yakni diatur dalam UU atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank umum beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Intinya bank adalah jembatan atau financial intermediary yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk produktivitas. Fungsi pertama dan yang paling mendasar adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menyediakan berbagai instrumen agar masyarakat merasa aman menyimpan uang mereka. Ada 3 produk utama. Yang pertama yaitu tabungan. Pengertiannya adalah simpanan fleksibel yang memberikan bunga kompetitif dan bisa ditarik kapan saja. Yang kedua ada giro, yaitu rekening yang lebih ditujukan untuk kebutuhan bisnis karena fasilitas cek dan biliet gironya biasanya digunakan oleh pengusaha atau perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada deposito, yaitu simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi namun hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu.
Dana-dana inilah yang kemudian menjadi modal utama bagi bank untuk menjalankan roda ekonomi melalui pemberian kredit. Bergerak ke fungsi selanjutnya, bank umum berperan sebagai penyedia jasa pembayaran. Di era modern, bank memfasilitasi kelancaran transaksi domestik maupun internasional melalui transfer dana, baik antara rekening maupun pengiriman uang ke luar negeri secara aman. Kartu kredit dan debit memungkinkan transaksi tanpa tunai di seluruh dunia. Valuta asing, layanan penukaran mata uang untuk kebutuhan bisnis global. Selain itu, ada berbagai kegiatan operasional tambahan seperti penyimpanan barang berharga atau safe deposit box, penerbitan surat berharga, jasa anjak piutang atau factoring untuk arus perusahaan, hingga bank garansi sebagai jaminan dalam tender bisnis. Bank juga berfungsi sebagai pengelola risiko dan investasi. Melalui manajemen risiko, bank menyediakan asuransi jiwa, kesehatan, dan produk derivatif untuk lindung nilai. Dalam hal investasi, bank menawarkan reksadana dan obligasi untuk membantu nasabah mengembangkan kekayaan mereka. Satu fungsi yang jarang disadari namun sangat vital adalah penciptaan uang giral. Ini adalah fungsi khusus di mana bank umum dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar tanpa mencetak uang fisik baru. Mekanismenya sederhana. Saat nasabah menyimpan uang tunai di bank, bank menyalurkannya sebagian besar kepada kredit atau sebagai kredit. Nah, kredit inilah yang dicatat kembali sebagai simpanan di rekening lain. Proses ini menciptakan efek multiplier ekonomi yang membantu bank sentral menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara garis besar, bank umum menjalankan tiga tugas utama yang saling berkaitan untuk membentuk ekosistem perbankan yang sehat. Yang pertama yaitu funding atau penghimpunan dana. Ini adalah langkah awal di mana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan yang telah dibahas tadi, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua ada lending atau penyaluran dana. Setelah dana terkumpul, tugas berikutnya adalah menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal, baik untuk konsumsi maupun produktivitas usaha. Yang ketiga ada servis atau pelayanan jasa. Selain simpan pinjam, bank menyediakan jasa perbankan lengkap untuk memberikan kemudahan transaksi harian bagi masyarakat. Jenis bank umum berdasarkan status. Yang pertama ada bank devisa. Bank ini memiliki izin khusus dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan perbankan internasional. Keunggulannya adalah transaksi ekspor-impor, transfer ke luar negeri, layanan letter of credit, serta jangkauan global yang lebih luas. Yang kedua ada bank non-devisa, bank yang operasionalnya terbatas pada transaksi dalam negeri tanpa fasilitas layanan valuta asing. Karakteristiknya yaitu fokus pada pasar domestik, tidak bisa transaksi falas, prosedur lebih sederhana, dapat upgrade menjadi bank devisa. Kita bisa melihat implementasi fungsi-fungsi ini pada bank-bank besar seperti Bank Mandiri yang kuat di segmen korporasi, BRI yang fokus pada pemberdayaan UMKM hingga pelosok, BCA yang memimpin layanan retail dan jaringan ATM, serta BNI dengan keahliannya dalam pembiayaan internasional. Secara makro, bank umum memegang 3 peran strategis. Yang pertama ada agent of trust, menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan yang ketat. Yang kedua ada agent of equity, menyediakan modal bagi pelaku usaha agar bisa berkembang. Dan yang ketiga ada agent of development, mendukung pembangunan melalui pembiayaan infrastruktur. Dampaknya sangat nyata. Akses keuangan menjadi lebih mudah bagi masyarakat luas, pertumbuhan ekonomi terdorong melalui kredit UMKM, dan stabilitas sistem keuangan terjaga melalui regulasi yang ketat.
Saat ini perbankan sedang berada di era transformasi digital. Tantangan seperti persaingan dengan fintech, kebutuhan akan keamanan siber yang masif, sehingga regulasi OJK dan BI yang terus dinamis menuntut bank untuk terus berinovasi. Layanan tanpa cabang, fisik, atau mobile banking kini bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Kegiatan operasional bank umum. Yang pertama ada penyimpanan aman, menyimpan dana dan barang berharga nasabah dengan sistem keamanan yang berlapis. Yang kedua ada layanan transfer, memfasilitasi transfer dana domestik dan internasional dengan cepat. Yang ketiga ada surat berharga, menerbitkan surat pengakuan utang, wesel dan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat ada anjak piutang, layanan factoring untuk membantu arus kas perusahaan. Yang kelima ada pembayaran tunai. Dan yang keenam ada bank garansi. Contoh bank umum yang terkenal di Indonesia, yang pertama Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, Bank BCA atau Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan yang lain-lainnya. Dampak positif fungsi bank umum. Yang pertama ada akses keuangan yang mudah. Masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengakses dana dan layanan keuangan dengan persyaratan yang lebih terjangkau. Yang kedua ada pendorong pertumbuhan. Kredit usaha mendorong UMKM berkembang dan investasi meningkat menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan. Regulasi ketat dan pengawasan Bank Indonesia menjaga kesehatan sistem keuangan nasional. Tantangan dan perkembangan bank umum. Era transformasi digital, bank umum menghadapi perubahan besar di tengah revolusi teknologi finansial dan ekspektasi nasabah yang terus berkembang. Yang pertama ada persaingan fintech. Startup teknologi finansial menawarkan layanan lebih cepat dan mudah. Yang kedua ada digitalisasi layanan, transformasi ke mobile banking dan layanan tanpa cabang fisik. Yang ketiga ada keamanan siber. Ancaman cybercrime yang terus berkembang memerlukan investasi yang besar. Dan yang keempat ada regulasi dinamis, peraturan OJK dan BI yang terus diperbarui untuk perlindungan konsumen. Nah, kita sudah sampai pada bab kelima, yaitu produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank bekerja sebagai lembaga intermediasi. Artinya, bank adalah pusat pertemuan antara dua pihak, yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Uang yang didepositokan oleh masyarakat tidak diam di brankas, melainkan diputar kembali untuk menggerakkan roda ekonomi. Selain sebagai tempat penyimpanan, bank menyediakan sistem lalu lintas pembayaran. Dulu, transaksi harus dilakukan secara fisik dan tunai, tapi sekarang bank menyediakan infrastruktur digital, mulai dari clearing, transfer antar bank, hingga sistem pembayaran real-time yang memungkinkan bisnis berjalan 24 jam tanpa adanya kendala geografis. Masuk ke produk simpanan, ada 3 kategori utama yang fungsinya sangat spesifik. Yang pertama yaitu tabungan atau savings. Ini adalah instrumen paling cair. Fokus utamanya adalah fleksibilitas dan keamanan. Nasabah bisa menarik dana kapan saja melalui ATM atau pemindah bukuan digital. Karena sifatnya yang sangat liquid atau mudah cair, imbal hasil atau bunga yang diberikan biasanya paling rendah di antara produk lainnya. Yang kedua ada deposito atau time deposit. Jika tabungan untuk kebutuhan harian, deposito adalah instrumen investasi jangka pendek hingga menengah. Uang nasabah dikunci dalam tenor tertentu atau dalam periode waktu tertentu, misalnya 1, 3, hingga 12 bulan. Sebagai kompensasi karena dana tersebut tidak ditarik sewaktu-waktu, bank memberikan suku bunga yang jauh lebih tinggi. Ini adalah cara paling aman bagi masyarakat untuk melawan inflasi tanpa risiko kehilangan modal. Yang ketiga ada giro atau check-in account.
Produk ini didesain untuk kebutuhan bisnis yang frekuensinya transaksinya itu sangat tinggi. Berbeda dengan tabungan, alat pembayarannya menggunakan cek dan miliar giro. Giro memudahkan pengusaha melakukan pembayaran dalam jumlah besar tanpa perlu membawa uang tunai yang banyak. Cukup dengan selembar kertas saja yang berharga tetapi sah secara hukum perbankan. Ada beberapa jenis tabungan, yaitu tabungan reguler untuk transaksi harian, tabungan haji untuk persiapan ibadah, dan tabungan berencana untuk tujuan finansial jangka panjang. Tabungan adalah produk dasar untuk menyimpan uang dengan mudah dan aman, dilengkapi buku tabungan, kartu ATM, dan e-statement untuk memantau transaksi kapan saja. Deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa, sangat cocok untuk nasabah yang ingin pendapatan pasif dengan risiko rendah dan pertumbuhan dana yang stabil. Syarat dan ketentuan dari deposito adalah dana terkunci selama waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Yang kedua, ada penalti dikenakan jika dicairkan lebih awal. Bunga tetap hingga jatuh tempo dapat diperpanjang otomatis. Di sisi lain, bank menyalurkan dana tersebut melalui berbagai fasilitas kredit. Kredit ini dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada kredit konsumtif. Ini adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi. Contoh yang paling nyata adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Di sini bank membantu individu memiliki aset besar dengan cara mencicil, di mana aset tersebut biasanya menjadi jaminan utamanya. Selanjutnya ada kredit investasi. Kredit investasi digunakan untuk ekspansi jangka panjang, misalnya untuk membangun pabrik baru, membeli mesin produksi, atau membuka cabang. Pinjaman ini memiliki tenor yang lebih lama karena bank paham bahwa hasil dari investasi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk balik modal. Contohnya juga seperti modal usaha baru, pembelian alat produksi, ekspansi bisnis. Ada yang namanya produk pinjaman khusus. Yang pertama ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini digunakan untuk kebutuhan operasional jangka pendek seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Yang kedua ada kredit profesi, pinjaman khusus untuk profesi tertentu seperti dokter, dosen, pengacara, dan profesional lainnya dengan skema yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk pengembangan usaha dagang dan pembelian barang dagangan dalam jumlah yang sangat besar. Di luar simpanan dan pinjaman, Bank Modern bertransformasi menjadi penyedia layanan transaksi dan pembayaran. Ini mencakup layanan seperti transfer dana, transfer antar rekening bank yang sama atau berbeda baik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai metode. Yang kedua ada clearing, yaitu proses penagihan warkat dan cek antar bank dengan sistem yang aman dan terstandarisasi. Yang ketiga ada pembayaran tagihan, fasilitas pembayaran listrik fasilitas seperti pembayaran listrik, air, telepon, internet, dan tagihan rutin lainnya melalui berbagai channel. Bank juga menyediakan produk kartu. Ada 2 jenis kartu, yaitu kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit yang terhubung langsung dengan rekening tabungan atau giro untuk transaksi langsung. Ciri-cirinya yaitu tanpa risiko hutang, saldo real time, biaya admin minimal, serta dapat digunakan untuk belanja online maupun offline. Dan yang untuk kartu kreditnya adalah alat pembayaran dengan limit kredit yang ditetapkan bank, bunga dikenakan jika tidak lunas penuh. Karakteristiknya fleksibilitas pembayaran cicilan, program reward dan cashback, diskon di merchants tertentu,
serta poin loyalitas dapat ditukar. Selanjutnya, produk layanan digital perbankan, ada internet dan mobile banking. Adanya produk ini dapat memudahkan akses rekening dan transaksi kapan saja, di mana saja. Cek saldo, transfer, bayar tagihan, buka deposito, hingga investasi dapat dilakukan dengan genggaman telepon yang ada di tangan. Yang selanjutnya ada SMS banking dan e-statement. SMS banking sebagai alternatif akses cepat via pesan teks untuk info saldo dan transaksi. E-statement mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan pelacakan transaksi historis. Bank juga menyediakan produk keamanan yaitu Safe Deposit Box, pelindungan maksimal untuk aset berharga. Safe Deposit Box adalah kotak penyimpanan aman untuk barang berharga seperti dokumen penting, sertifikat tanah, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Yaitu ada keamanan berlapis, memberikan pelindungan ekstra dari risiko pencurian, kebakaran, dan bencana alam. Yang kedua ada privasi terjamin, hanya penyewa yang memiliki akses dengan kunci ganda. Dan yang terakhir ada ukuran yang beragam, tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan penyimpanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip syariah dalam produk bank syariah. Produk bank syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip Islam, menawarkan alternatif produk tanpa bunga atau riba. Yang pertama ada mudharabah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua ada murabahah, akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, transparan dan jelas. Selanjutnya ada ijarah, yaitu akad sewa-menyewa aset dengan pembayaran berkala, cocok untuk pembiayaan properti. Contoh nyata produk bank populer yang ada di Indonesia. Produk simpanan ada dari tabungan BRI yaitu Briatma dengan akses luas dan fitur lengkap. Deposito mandiri dengan bunga yang kompetitif. Produk kredit ada dari BTN yaitu kredit kepemilikan rumah yang terpercaya untuk mewujudkan rumah impian keluarga Indonesia. Dan yang produk layanan digital ada BCA Mobile, Mandiri Online, dan SMS Banking, CIMB Niaga yang memudahkan transaksi harian. Lanjut ke bab 6 yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen bank. Manajemen bank adalah proses komprehensif yang meliputi perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian operasional untuk mencapai tujuan institusi keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan finansial bank, memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang, dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan regulator. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi pondasi utama dalam manajemen bank, yang menjadi filter utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh direksi bank, yaitu yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudensial. Ini adalah jantung dari perbankan. Manajemen wajib menerapkan standar pengelolaan risiko yang ketat, melakukan asesmen mendalam terhadap setiap keputusan kredit, dan menjaga rasio kecukupan modal sesuai regulasi untuk menghindari kegagalan sistematik. Yang kedua ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bank harus menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada stakeholder. Setiap keputusan manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan dan melalui proses audit internal maupun eksternal secara berkala. Dan yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu manajemen dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga setiap proses operasional mampu memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bank dan nasabah.
Kenapa manajemen risiko begitu krusial? Karena bank adalah bisnis yang menjual risiko. Ada 3 risiko utama yang terus dipantau dalam sistem manajemen bank. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko ini adalah ancaman yang paling nyata. Bayangkan jika bank menyalurkan triliunan rupiah, tetapi banyak debitur yang macet pembayarannya. Manajemen harus punya strategi mitigasi seperti asuransi kredit atau agunan yang kuat. Yang kedua ada risiko likuiditas. Ini masalah yang nafas bank. Bank harus selalu punya uang tunai yang cukup dilaji atau kas untuk melayani nasabah yang ingin menarik uang. Kalau nasabah mau menarik uang tetapi bank bilang tidak, uangnya lagi tidak ada, itu adalah awal dari krisis kepercayaan nasabah terhadap bank. Yang terakhir ada risiko operasional. Risiko ini mencakup kesalahan sistem, pemadaman listrik yang mematikan server, hingga internal fraud atau penggelapan oleh oknum karyawan. Seluruh pengendalian ini dipayungi oleh regulasi OJK melalui SEOJK nomor 34 tahun 2016. Regulasi ini memaksa bank untuk memiliki sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi. OJK bertindak sebagai wasit yang memastikan bank tidak main mata dengan data dan tetap melindungi data pribadi nasabah dari serangan siber. Sekarang kita masuk ke sisi syariah. Manajemen jauh lebih kompleks karena harus menggabungkan profit dengan etika ketuhanan. Ada 3 pilar yang dijalankan. Yang pertama yaitu adanya larangan riba. Bank syariah mutlak mengharamkan bunga. Manajemen harus kreatif mencari skema pengganti bunga yang halal, seperti bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Yang kedua ada keadilan dan transparansi. Dalam manajemen syariah, posisi bank dan nasabah adalah mitra. Jika bank untung, nasabah juga ikut untung. Jika bank rugi, maka ditanggung jawab bersama sesuai porsi. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi atau goror atau spekulasi yang tidak jelas atau masyir. Yang ketiga atau yang terakhir ada zakat dan distribusi kekayaan. Ini yang membedakan bank syariah sebagai institusi sosial. Manajemen bank punya kewajiban memotong zakat dari keuntungan bank dan menyalurkannya kepada yang berhak. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan atas, tetapi mengalir ke masyarakat bawah untuk keseimbangan ekonomi. Teknologi dan inovasi dalam manajemen bank modern. Yang dalam digitalisasi layanan ada mobile banking, internet banking, dan digital wallet memberikan akses 7 hari 24 jam kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Dalam AI dalam manajemen risiko, sistem informasi berbasis AI menganalisis pola transaksi, mendeteksi fraud secara real time, dan memprediksi risiko kredit dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan dalam keamanan data nasabah, adanya fitur enkripsi end-to-end, biometrik, authentication, dan blockchain teknologi melindungi data pribadi dan transaksi keuangan dari ancaman cyber. Peran sumber daya manusia dalam manajemen bank. Yang pertama, fondasi keunggulan operasional. SDM yang kompeten dan berintegrasi adalah aset yang paling berharga dalam industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan keahlian profesional. Yang kedua, adanya kompetensi dan pelatihan berkelanjutan. Program sertifikasi profesional, workshop reguler tentang regulasi terbaru, dan pelatihan soft skills untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan risiko. Selanjutnya ada etika kerja dan budaya perusahaan. Menanamkan nilai integritas, akuntabilitas, dan customer centricity sebagai bagian dari DNA organisasi untuk mencegah adanya fraud dan meningkatkan reputasi. Tantangan dan peluang manajemen bank di era disrupsi digital.
Tantangan vintage, persaingan ketat dengan startup vintage dan digital banking yang lebih agile dalam menawarkan solusi inovatif dan unsur experience superior, kompleksitas regulasi, peraturan yang terus berkembang dan risiko baru seperti cyber risk membutuhkan adaptasi yang cepat dan investasi dalam compliance. Yang terakhir, peluang ekspansi, kolaborasi dengan vintage, pengembangan produk digital, dan penetrasi pasar unbanked membuka peluang pertumbuhan eksponensial. Nah, kita masuk ke bab terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu tentang jenis-jenis resiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Dalam industri keuangan, resiko bukan sekedar kata negatif, melainkan bagian integral dari setiap keputusan bisnis. Perbankan berdiri di atas kepercayaan nasabah. Tanpa pengelolaan risiko yang tepat, stabilitas bank akan goyah, yang berujung pada kerugian finansial signifikan hingga hilangnya aset paling berharga, yaitu kepercayaan publik. Risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan bank. Setiap langkah, mulai dari penyaluran kredit hingga operasional harian, membawa konsekuensi yang harus diperhitungkan dengan cermat. Intinya adalah perbankan modern bukanlah menghindari risiko sepenuhnya, melainkan bagaimana memahami jenis-jenisnya dan mengelolanya secara efektif. Masuk ke resiko pertama, dan yang paling fundamental adalah resiko kredit. Ini terjadi saat debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman atau bunga sesuai perjanjian. Sejarah mencatat bahwa krisis kredit pada tahun 1997 menjadi bukti nyata bagaimana kegagalan sistematik di sektor ini mampu melumpuhkan perbankan nasional. Untuk mengantisipasinya hal ini, bank menerapkan strategi pengelolaan yang ketat, dimulai dari analisis kredit yang komprehensif, penetapan batas kredit atau limit yang bijaksana berdasarkan profil risiko, serta memonitoring portofolio secara berkala. Bank harus mampu mendeteksi sinyal awal penurunan kemampuan bayar nasabah sebelum menjadi kredit yang macet. Selanjutnya adalah risiko operasional. Berbeda dengan risiko kredit yang berasal dari pihak luar, risiko ini bersumber dari internal, seperti kegagalan proses bisnis, kesalahan manusia dalam transaksi, hingga ancaman eksternal modern seperti serangan cyber dan ransomware. Sebagai contoh, serangan ransomware yang melumpuhkan sistem IT bank besar di Asia Tenggara selama 48 jam bukan hanya menyebabkan kerugian jutaan dolar, tetapi juga menghentikan layanan publik. Mitigasinya memerlukan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu penguatan kontrol internal, yang kedua pelatihan SDM yang berkelanjutan untuk meminimalisir human error, serta penerapan sistem keamanan TI/TA mutakhir. Bank beroperasi dalam lingkungan yang diatur sangat ketat. Risiko kepatuhan muncul akibat adanya pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia maupun standar internasional seperti Basel III. Dampaknya tidak main-main, denda miliaran rupiah hingga rusaknya reputasi institusi. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui sistem kepatuhan terintegrasi. Audit rutin dijalankan untuk memastikan setiap prosedur selaras dengan hukum yang berlaku, dibarengi dengan pelatihan compliance bagi seluruh karyawan agar kesadaran akan regulasi menjadi budaya kerja, bukan hanya sekedar formalitas saja. Ada pepatah yang mengatakan bahwa butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Risiko reputasi adalah hilangnya kepercayaan nasabah akibat isu negatif, skandal, atau kegagalan layanan.
Skandal kebocoran data misalnya dapat memicu penurunan harga saham bank hingga 15% dalam waktu yang sangat singkat. Karena reputasi adalah aset yang tak berwujud namun sangat vital atau penting, mitigasinya fokus pada transparansi, komunikasi yang efektif, dan respon cepat terhadap setiap krisis. Bank harus hadir memberikan penjelasan jujur dan solusi yang nyata saat terjadi masalah untuk mencegah untuk menjaga kepercayaan publik tetap utuh. Dalam menjaga ekosistem ini, dua lembaga utama memegang kendali, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang fokus pada pengawasan dan penetapan regulasi mikroprudensial, serta Bank Indonesia atau BI yang menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Manajemen risiko yang efektif dilakukan melalui 4 langkah yang sistematis. Yang pertama, identifikasi. Langkah ini mengenali potensi ancaman di seluruh lini aktivitas. Yang kedua, pengukuran dan evaluasi. Langkah ini menilai dampak finansial dan probabilitas risiko secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, ada strategi mitigasi, menetapkan kebijakan dan limit risiko sesuai dengan risk appetite bank. Yang terakhir, ada pemantauan dan pelaporan. Memastikan risiko tetap terkendali melalui monitoring real-time dan laporan transparan kepada pemangku kepentingan. Teknologi kini menjadi senjata utama dalam mengelola risiko. Penggunaan big data dan AI memungkinkan bank melakukan prediksi risiko dengan tingkat akurasi yang tinggi melalui early warning system. Sistem monitoring real-time membantu deteksi dini terhadap transaksi yang mencurigakan atau fluktuasi pasar yang drastis. Semua ini disatukan dalam platform terintegrasi yang terhubung dengan core banking, sehingga manajemen risiko bukan lagi proses yang terpisah, melainkan bagian otomatis dan efisien dalam operasional bank sehari-hari. Dengan integrasi teknologi dan manajemen yang tepat, bank tidak hanya bertahan dari resiko, tetapi tumbuh kuat di tengah ketidakpastian. Ada beberapa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan. Yang pertama yaitu regulasi yang ketat. Regulasi yang ketat dan pengawasan pemerintah memerlukan kepatuhan berkelanjutan. Adanya disrupsi fintech, seperti perkembangan teknologi finansial atau fintech yang cepat mengubah landscape industri. Risiko keuangan, risiko kredit, dan likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Dan juga inovasi berkelanjutan, kebutuhan inovasi layanan agar tetap relevan dan kompetitif di era digital di zaman sekarang. Bank dan lembaga keuangan lainnya adalah jantung perputaran ekonomi yang menggerakkan roda pembangunan nasional. Memahami peran dan jenisnya membantu kita memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk kesejahteraan pribadi dan bisnis. Inovasi berkelanjutan dan pengawasan yang efektif menjadi kunci keberlanjutan sistem keuangan Indonesia di masa depan. Bank Sentral, pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama berperan vital menjaga keseimbangan ekonomi nasional melalui kebijakan yang tepat dan terukur. Kebijakan moneter yang efektif adalah kunci menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik, memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan. Bank umum lebih dari sekedar tempat menyimpan uang. Bank umum adalah motor penggerak ekonomi yang menghubungkan berbagai sektor dan mendorong produktivitas nasional. Fungsi vital untuk kesejahteraan melalui penghimpunan dan penyaluran dana, Bank umum membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Memahami untuk memanfaatkan. Pengetahuan tentang fungsi bank umum membantu kita menggunakan layanan keuangan secara optimasi dan bijak. Untuk memilih bank yang tepat, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan. Identifikasi kebutuhan finansial, apakah untuk simpanan jangka panjang, pinjaman modal usaha, atau layanan transaksi harian. Selanjutnya, memanfaatkan digital. Gunakan layanan digital banking untuk kemudahan efisiensi dan keamanan dalam transaksi sehari-hari.
Selanjutnya, pelajari produk. Pahami fitur, manfaat, biaya admin dari risiko dan setiap produk yang diminati dengan membaca brosur dan bertanya langsung. Yang terakhir, jadilah nasabah yang cerdas. Selalu bertanya, mencari informasi yang lengkap dari customer service bank, dan bandingkan produk sebelum memutuskan. Manajemen bank sebagai pilar stabilitas ekonomi. Yang pertama, perlindungan dana, menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah. Yang kedua, manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko operasional. Yang ketiga, kepatuhan dan inovasi, memenuhi aturan sambil mendorong inovasi. Manajemen bank yang berkualitas tinggi bukan hanya tentang profitabilitas, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik, melindungi dana nasabah, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional. Yang diutamakan adalah keamanan dana nasabah, manajemen prudence, menjamin keamanan simpanan, dan memberikan peace of mind kepada masyarakat. Pengelolaan risiko yang efektif, identifikasi dan mitigasi risiko secara proaktif adalah kunci keberlangsungan jangka panjang dan kepatuhan pada inovasi. Kombinasi compliance terhadap regulasi dan inovasi teknologi menjadi fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.